Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman solih dan solihah, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ada dalam kesehatan. Amin. Insya Allah kita akan kembali belajar sirah dengan pembahasan Bai'atul Aqobah pertama. Namun agar lebih diberkahi, yuk kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman solih dan solihah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, KFV akan memberikan pengertian dan penjelasan terlebih dahulu berkenaan dengan bai'at dan aqobah. Bai'at artinya adalah perjanjian atau sumpah setia. Sedangkan aqobah adalah nama tempat, yaitu sekitar 5 km dari Makkah, atau lebih tepatnya adalah sebuah bukit yang berjarak kurang lebih 5 km dari Makkah. Teman-teman solih dan solihah, bai'at aqobah atau perjanjian aqobah adalah perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi antara Nabi Muhammad dengan penduduk Yathrib atau sekarang lebih dikenal Madinah. Teman-teman solih dan solihah, lantas seperti apakah kisah Bai'atul Aqobah pertama? Apakah Rasulullah SAW berhasil mendakwahi orang-orang yang ada di kota Madinah, atau kembali gagal dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW? Untuk lebih jelasnya, coba teman-teman solih dan solihah simak dengan baik video berikut ini. Kisah Nabi Muhammad SAW, Bai'at Aqobah yang pertama. Pada musim haji tahun ke-12 kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada 12 orang pemuda Yathrib untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Proses baiat atau sumpah setia kepada pemimpin terjadi di Bukit Aqobah dekat dengan Mina, tempat di mana para jamaah haji melakukan wukuf. 11 tahun sudah Nabi Muhammad SAW mengenalkan Islam kepada penduduk Quraisy. Walaupun lebih sering mendapat penolakan daripada sambutan baik dari kaumnya, beliau tidak menyerah. Apalagi ketika tiba musim haji, semangat Rasulullah bertambah besar karena melihat ada peluang di sana. Maka dari itu Nabi Muhammad memilih keluar di malam hari. Hal ini dilakukan agar misi dakwah beliau tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Bersama dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah melewati perkampungan Zuhal dan Syaiban bin Sa'labah. Wahai Muhammad, kami tidak membantah semua yang engkau sampaikan. Tapi maaf, untuk saat ini kami belum tertarik untuk masuk Islam. Rasulullah tidak sakit hati dakwahnya ditolak. Beliau menerima penolakan tersebut dengan lapang dada dan melanjutkan perjalanan. Kali ini tanpa Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika melewati Bukit Aqobah di Mina, beliau berhenti. Rasulullah mencari sumber suara tersebut. Ternyata ada sekelompok pemuda sedang asyik mengobrol di bawah Bukit Aqobah. Beliau lalu mendekati mereka. Siapakah kalian ini? Kami dari Khosraj. Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Ya, benar. Kami bergaul dengan orang-orang Yahudi Yathrib. Bolehkah aku duduk di sini bersama kalian untuk mengobrol? Tentu, silahkan saja. Nabi Muhammad tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berdakwah kepada 6 orang pemuda dari Yathrib. Mereka tampak cerdas dan tidak mudah dipengaruhi. Ketika Nabi Muhammad mulai menjelaskan tentang hakikat agama Islam, pencipta alam semesta, bacaan Al-Quran, mata mereka tampak berbinar-binar. Demi Allah, orang ini benar-benar nabi seperti yang sering diceritakan orang-orang Yahudi. Nabi terakhir, maksudmu? Ya, dan aku sangat tertarik dengannya. Penjelasannya benar-benar menakjubkan.
kita harus menjadi sekutunya sebelum didahului oleh orang-orang Yahudi itu. Ketika para pemuda dari suku Khazraj berbisik-bisik membicarakan Rasulullah di belakangnya, tiba-tiba muncul bayangan peperangan antar suku di benak mereka. Suku Khazraj bersekutu dengan kaum Yahudi yang tinggal di Yathrib, sedangkan suku Aus bersekutu dengan kaum Quraisy. Sebenarnya suku Aus dan Khazraj ini bersaudara, namun tidak jarang mereka terlibat peperangan antar suku yang dikenal dengan nama Perang Bu'ats. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebarkan berita tentang kedatangan Nabi terakhir. Sebenarnya orang-orang Yahudi hanya menakut-nakuti penduduk Yathrib. Kelak setelah kedatangan Rasulullah di Yathrib, mereka enggan mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai suku Quraisy, sebentar lagi akan datang seorang nabi terakhir, nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan bersekutu dengannya untuk memusnahkan kabilah kalian. Setelah berunding beberapa menit, para pemuda Yathrib menyampaikan keputusannya kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, kami telah sepakat untuk menjadi pengikutmu dan masuk Islam. Kami berharap dengan munculnya agama baru ini, permusuhan di antara kedua suku kami mereda. Kami juga akan menawarkan agama Islam kepada penduduk Yathrib. Bila Allah Subhanahu wa taala menyatukan kedua suku kami, maka engkau adalah orang yang mulia di antara manusia yang ada di bumi. Nabi Muhammad sangat bersyukur mendengar penjelasan dari pemuda Yathrib yang akhirnya mau masuk Islam. Alhamdulillah ya Allah. 6 orang pemuda Yathrib yang masuk Islam adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harits, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Aqobah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Sepulang mereka dari Mekah, nama Muhammad terus dibicarakan di setiap rumah penduduk Yathrib. Setahun kemudian, tepatnya pada musim haji tahun ke-12 kenabian, Rasulullah kedatangan 12 orang laki-laki. Di antaranya, 5 dari 6 orang pemuda Yathrib yang pada musim haji sebelumnya menyatakan diri masuk Islam. 12 orang yang datang tersebut terdiri dari 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Kemudian 12 orang ini mengucapkan baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW bersabda, Kemarilah dan berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak berbuat maksiat terhadapku dalam hal yang makruh. Baiat Aqobah diartikan sebagai perjanjian untuk taat dan setia kepada semua perintah Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi di Bukit Aqobah. Mereka wajib membela Nabi Muhammad sebagaimana mereka membela anak dan istri mereka, baik dalam kondisi senang maupun sulit. 12 orang penduduk Yathrib tersebut yang nantinya dikenal sebagai kaum Ansor, bertugas menyebarkan Islam ke seluruh penjuru kota. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sama-sama menyimak pembahasan berkaitan baiat Aqobah pertama, tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, teman-teman, dari kisah baiat Aqobah pertama, kita belajar untuk selalu berbuat baik. Orang-orang Aus dan Khazraj yang dulu suka berperang akhirnya mau bersatu karena ajaran Islam. Mereka percaya kepada Rasulullah SAW dan berjanji untuk menyembah Allah, tidak berbohong, tidak mencuri, dan saling menolong. Kita juga bisa meniru mereka. Caranya dengan rajin sholat, berkata jujur, menolong teman, tidak bertengkar, dan selalu menepati janji. Kita harus berani mengatakan yang benar dan sabar kalau ada teman yang belum mau berbuat baik. Kalau kita melakukan ini, kita akan menjadi anak yang soleh dan disayang oleh Allah. Adapun untuk tugasnya, pertama, teman-teman silahkan mengerjakan beberapa soal yang terdapat pada rangkuman sirah. Yang kedua, nanti saat sapa siang, Kak Evi berikan kesempatan agar teman-teman itu menyebutkan kembali hikmah sirah hari ini.
Demikian teman-teman solih dan soliha untuk pertemuan sirah kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan tentunya bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.